Selanjutnya ya, berikutnya dengan para alumni yang sibuk sekali mempertontonkan apanya ini, ijazahnya ini saya bingung ya. Mereka sibuk mempertontonkan dengan memberikan kesaksian ijazahnya ya. Orang-orang ini yang diperkarakan saat itu sampai saat sekarang adalah ijazah asli Joko Widodo. Kok mereka sibuk kayak seksi repot? Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo. Dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13, jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ya, kepada abang kita, Dr. Rismond Hasiholan Sianipar, Sarjana Teknik Elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami, di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid. Meski ditampilkan ijazah asli Pak Jokowi oleh Pak Jokowi itu sendiri, saya memastikan mereka kelompok penyinyir, mereka yang sudah terlanjur memfitnah bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, dipastikan mereka tidak akan pernah percaya, guys. Jadi, jangan pernah terpancing dengan misi mereka yang menuntut agar Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya. Kita bahas. Hai guys, Anda kembali bersama saya, Bang Bill. Di video kali ini kita akan bahas kembali soal isu ijazah palsu Pak Jokowi. Walaupun ini sudah basi, tapi memang sampai dengan saat ini juga orang-orang yang meragukan ijazah Pak Jokowi, meragukan soal Pak Jokowi yang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sampai dengan detik ini juga belum berhenti untuk kemudian memberikan pemberitaan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Bahkan sampai dengan saat ini mereka masih membuat proses laporan kepada pihak kepolisian terkait penggunaan ijazah palsu. Tak kaleng-kaleng, mereka adalah aktivis, mereka adalah pengacara, mereka juga akademisi yang memberikan analisa yang begitu luar biasa ketika kemudian mengungkap fakta-fakta baru yang menurut mereka bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor, sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya, ini terbukti. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Itu kata tanah UGM itu tanah milik Sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Guys, kita udah tahu bersama bahwa ada beberapa orang yang kemudian ditangkap, dipenjarakan oleh karena tuduhan dan fitnah terhadap Pak Jokowi terkait yang menggunakan ijazah palsu. Namun nampaknya babak baru tentang ijazah palsu ini menemukan titik terang menurut mereka bahwa meski kemudian Pak Jokowi itu akhirnya dinyatakan menggunakan ijazah yang tidak palsu sehingga ia pun lolos verifikasi di KPU, mulai KPU yang ada di Solo, KPU di Jakarta, dan juga KPU RI, di mana ia mencalonkan diri sebagai calon presiden, calon gubernur, dan juga calon wali kota. Nah, artinya proses verifikasi yang sudah dialami dan sudah terjadi ini perlu kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi sudah dipastikan lolos verifikasi administrasi dan lolos verifikasi faktual. Maka, bagaimana mungkin ada lagi kalangan yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu? Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli.
Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kekacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Nah, alih-alih kemudian isu tentang ijazah palsu ini dihentikan, justru yang terjadi adalah mereka semakin rame, semakin ribut, dan semakin memberikan penjelasan besar-besaran ke ruang publik menggunakan media sosial, menyampaikan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Guys, kalau kita mau mempelajari ini lebih jauh, sebenarnya menarik. Ya, kita juga bisa mengetahui ini dengan baik dan dengan jelas. Sebenarnya ini bukan soal benar atau salah, pasti atau tidak. Tapi sesungguhnya ini adalah soal gagalnya mereka move on, keluar dari kedengkian dan kebencian terhadap Pak Jokowi. Itu sudah dipastikan demikian. Mengapa? Karena memang hantaman terhadap Pak Jokowi itu bertubi-tubi. Kita ketahui bersama Pak Jokowi difitnah karena melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Jokowi juga difitnah karena melakukan korupsi kemudian menggunakan data yang disampaikan oleh OCCRP. Jokowi juga dituduh sebagai ante-ante PKI, bahkan anak PKI. Jokowi juga dituntut karena telah melakukan perubahan hukum, telah melakukan tindakan yang mencederai demokrasi. Ia juga difitnah sebagai presiden yang gagal memberikan kesejahteraan. Bertubi-tubi serangan yang diberikan kepada Pak Jokowi ini nampaknya tidak mempan, tidak membuat elektabilitas Pak Jokowi semasa jadi presiden, bahkan sampai saat ini ketika sudah purna tugas, kemudian dibenci oleh rakyat. Malah justru ia tetap mendapat simpati, mendapat rasa kasih, rasa sayang dari kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia. Teriakan adanya buzzer Mulyono, teriakan adanya anak-anak ternak-ternak Mulyono, sebutan-sebutan yang disampaikan kepada para pembela Jokowi tidak menyulut dan juga tidak menghentikan semangat cinta dari orang-orang yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Jadi, kisruh atau isu yang berkaitan dengan ijazah palsu ini, dengan segala pernak-perniknya, dengan segala luar biasa data-data yang dikemukakan, tetap saja ini adalah bagian dari skema untuk kemudian mereka harus menjatuhkan Pak Jokowi karena mereka adalah orang-orang yang sampai dengan saat ini masih gagal move on terhadap apa-apa yang sudah mereka rasakan ketika kepemimpinan Pak Jokowi. Kita ketahui bersama Pak Jokowi begitu populer ketika menjabat sebagai presiden. Ia pernah kemudian mencatatkan rekor untuk kemudian memberangus ormas-ormas terlarang. Ia juga pernah membuat kelompok-kelompok intoleran akhirnya sudah sulit untuk beraksi dan beraktivitas. Sehingga Pak Jokowi dengan segala ketegasannya, segala inklusivitasnya, keterbukaannya, dan segala kesederhanaannya membuat banyak kalangan mendapatkan hadiah spesial dari sang presiden. Apa hadiahnya? Di mana yang dulu kita resahkan adanya peristiwa-peristiwa tindakan-tindakan intoleran, di mana adanya kelompok-kelompok yang mengharamkan hormat kepada bendera, kelompok-kelompok yang kemudian menyebarkan Islam garis keras, ideologi impor. Oleh kepemimpinannya Pak Jokowi, mereka kemudian mengalami penyusutan. Hal inilah yang akhirnya dendam terhadap Pak Jokowi itu semakin terlihat. Nah, coba kita perhatikan juga, rata-rata mereka yang kemudian anti terhadap Pak Jokowi itu tidak jauh dari kelompok-kelompok yang memang pernah dicederai hatinya hanya gara-gara mereka memiliki ormas yang kemudian dilarang berekspresi. Kita tahu ada HTI dan juga ada Front Pembela Islam. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok yang memang gagal move on. Kebencian mereka terhadap Pak Jokowi mendarah daging oleh karena mereka sebenarnya adalah bagian dari komunitas atau lingkaran Pak Jokowi itu sendiri. Namun ada fase di mana ketika kemudian mereka tidak maksimal dan justru mungkin terlihat sebagai pengkhianat dan kemudian tidak lagi mendapat jabatan apa-apa dari Pak Jokowi atau diistilahkan dipecat dari Pak Jokowi dari jabatan yang diberikan tugas oleh Pak Jokowi,
Orang-orang seperti ini akhirnya gagal move on dan melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi. Banyak kita tahu Anies Baswedan, ya, dia juga biar bagaimanapun adalah orang yang pernah ditunjuk menjadi menteri. Ada juga seperti Said Didu, ada juga Profesor Ikrar Nusa Bakti. Mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya itu akrab dan juga berada dalam lingkarannya Pak Jokowi, bahkan termasuk Refli Harun. Tapi apa yang terjadi hari ini ketika kemudian mereka tidak lagi nempel dalam konteks kekuasaan, mereka adalah orang-orang yang paling vokal melawan Joko Widodo. Guys, selain itu ada juga akademisi yang juga dibarengi dengan para aktivis. Mereka menduga, mereka melihat ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi ujung-ujungnya ini bukan soal salah Pak Jokowi semata, tapi mereka melihat ada yang menjadi misi mereka di mana mau memenangkan Pak Ganjar. Mereka bagian dari ante-ante PDI yang kemudian melihat Pak Jokowi yang sudah terlihat tidak lagi seideologi dengan PDIP, sehingga mereka pun melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi. Apalagi ketika Pak Jokowi kemudian lebih memberikan ruang kepada Prabowo untuk menjadi calon presiden yang notabene-nya menggait anak Pak Jokowi, Gibran, sebagai calon wakil presiden. Maka dengan taat ini, situasi inilah membuat banyak orang tadinya membela Jokowi akhirnya antipati terhadap Pak Jokowi. Kisru ijazah adalah bagian kecil dari sekumpulan banyak hal yang ingin disiapkan oleh para pembenci terhadap Pak Jokowi. Masalah ijazah yang sebenarnya tidak perlu lagi dibahas, tetap bertubi-tubi mereka akan ulik. Apa susahnya kemudian tidak lagi terjebak pada isu ijazah ini? Memang mereka mengatakan apa susahnya juga kalau Pak Jokowi kemudian memperlihatkan ijazah aslinya. Saya lebih mendukung agar Pak Jokowi jangan pernah memperlihatkan ijazah aslinya. Sebab saya pastikan kendati pun ijazah itu dikeluarkan, para pembenci tidak akan kehabisan akal untuk menghajar Pak Jokowi. Salinan ijazah, bahkan juga skripsi Pak Jokowi yang sudah disebarluaskan oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM itu sendiri tidak akan pernah dipercaya oleh kelompok penyinyir, tidak akan pernah dipercaya oleh kelompok yang sudah antipati, yang sudah membenci Pak Jokowi. Kendati mereka menggunakan segala teori cocoklogi memastikan bahwa Pak Jokowi sudah melakukan pembohongan publik dengan memiliki ijazah palsu. Kalau benar Pak Jokowi adalah orang yang melakukan atau mendapatkan atau memiliki ijazah palsu, maka tidak hanya Pak Jokowi, dipastikan Komisi Pemilihan Umum dan juga Universitas Gadjah Mada turut bertanggung jawab karena mereka sudah mengeluarkan ijazah palsu dan sudah meloloskan verifikasi faktual terkait ijazah yang ada di UGM. Guys, sekali lagi mari kita rame-rame tolak semua pemikiran, semua gagasan, semua tuduhan fitnah terhadap Pak Jokowi yang berkaitan dengan ijazah. Kita sudahi. Kita ajak teman-teman kita yang anti kepada Pak Jokowi, silahkan kritik beliau. Silahkan nyatakan bahwa beliau pernah melakukan pelanggaran sebagaimana bukti hukum dan fakta-fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi selama kita semua atau Anda yang sampai dengan saat ini getol menghajar Pak Jokowi dengan hal-hal yang masih rancu, tidak bisa dibuktikan secara fakta dan hukum, saya sarankan turunkan tensi Anda dan mulailah kemudian mencari sesuatu yang lebih update, lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk kalian sebarkan kepada publik bahwa benar-benar Pak Jokowi orang yang bersalah. Namun sampai dengan saat itu, bila Pak Jokowi tidak bisa Anda buktikan kesalahannya, pelanggarannya sebagaimana yang dituduhkan di ruang publik, saya sarankan Anda berhenti. Saya sarankan jadilah orang-orang yang menghormati terhadap orang yang sudah memberikan jasa mengabdi kepada negeri, yang sudah memberikan dirinya, waktunya, pengorbanannya hanya untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Guys, saya tidak tahu Anda akan berpikir dan bertindak seperti apa. Mari kita hormati Pak Jokowi. Saya pastikan saya bukan buzzer. Saya pastikan saya juga bukan orang yang kemudian sok membela kepada Pak Jokowi, karena saya tidak pernah bertemu, tidak kemudian juga dibayar, dan juga tidak mendapatkan apa-apa dari Pak Jokowi selain saya menghormati terhadap orang yang pernah memberikan kontribusi besar terhadap bangsa ini. Oke, dia banyak salah. Oke, dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Dan pasti Pak Jokowi adalah orang yang tentunya perlu dikritik. Tapi ingat, menuduh, memfitnah sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu juga adalah perbuatan tercela, keji, dan dipastikan hanya akan mengambur-ngamburkan atau memberikan ruang terhadap terjadinya konflik horizontal. Kalau menurut kalian bagaimana?
tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Jangan lupa like, comment, and subscribe.